Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakila Mutohi Nurwidat dari kelas 12 IPA 3. Saya akan membahas mengenai materi genetik pada video pembelajaran yang telah saya buat. Sebelumnya, materi genetik atau faktor hereditas adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Materi genetik sendiri terdiri atas gen, DNA, RNA, dan kromosom. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran yang telah saya buat. Tahukah kamu apa itu gen? Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Nah, gen terletak di dalam lokus pada kromonema pada bagian dalam kromosom. Fungsi dari gen yaitu 1. Membawa informasi genetik individu ke keturunannya. 2. Sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan asam nukleat yang terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. DNA merupakan polinukleotida. Satu nukleotida DNA sama dengan satu fosfat ditambah satu gula ditambah satu basa nitrogen. Basa nitrogen DNA terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. DNA memiliki sifat heterokatalitik, yaitu membentuk RNA melalui sintesis protein, dan autokatalitik, yaitu kemampuan DNA untuk melakukan replikasi. Selain DNA, ada RNA atau ribonukleik asid, adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilih. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Berbeda dengan DNA, keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Selanjutnya ada kromosom. Kromosom merupakan penebalan benang-benang kromatin yang terdapat dalam nukleus dan tersusun atas DNA dan protein. Nah, ini ada gambar struktur dari kromosom beserta nama-nama pada bagiannya. Kromosom mempunyai peranan dalam pengendalian sel tubuh atau autosom serta sel kelamin atau gonosom. Kromosom juga berperan penting dalam pewarisan sifat karena mengandung DNA. Bentuk-bentuk dari kromosom yang pertama ada metasentrik, kedua akrosentrik, ketiga submetasentrik, dan keempat telosentrik. Apakah hubungan antara gen, DNA, dan RNA dalam sintesis protein? Dan apa itu teori dogma sentral? Dogma sentral berisi penjelasan mengenai hubungan ketiga hal tersebut meliputi replikasi, transkripsi, dan translasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sintesis protein dan prosesnya. Urutan proses pada sintesis protein. Sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada eukariotik terjadi di nukleus, sedangkan prokariotik terjadi di sitosol. Pada proses ini akan terbentuk tiga jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Selanjutnya ada translasi. Translasi terjadi di ribosom sitosol baik pada eukariotik maupun prokariotik. Namun, translasi pada prokariotik akan berlangsung tanpa harus menunggu terminasi transkripsi selesai. Hal ini disebabkan karena tidak adanya lapisan pemisah materi genetik dengan sitosol pada prokariot. mRNA yang membawa salinan kode genetik DNA akan pergi menuju ribosom. Di ribosom inilah terdapat tahap kedua sintesis protein bernama translasi.
Pengertian dari transaksi sendiri adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Sama seperti transkripsi, translasi juga terbagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Demikian video pembelajaran yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.